Shalom, selamat petang bagi kita semua. Sidang jemaat kekasih Tuhan, puji syukur kita boleh dipertemukan dalam kesempatan yang indah saat ini dalam edisi renungan malam Jemaat Satria Kasih Jumat 24 April 2020. Sebelum kita mendengarkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersuka cita datang kepada Tuhan, merasakan menikmati kasih dan penyertaan-Mu dalam segenap keadaan kami saat ini. Kami tetap merasakan bahwa Tuhan begitu sangat baik, merasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa itu, menuntun, meneguhkan, menguatkan kami sekalian, mengizinkan kami menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Dengan sukacita juga kami datang kepadamu, merindukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, tolong kami Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Demikian firman Tuhan, kita renungkan firman-Nya dengan tema antara harapan dan kenyataan. Sepenggal lagu mengatakan begini, "Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya." Sidang jemaat, syair lagu ini tentu dilatar belakangi oleh kenyataan hidup yang pahit. Dan apakah kita tidak boleh mengucapkan kata-kata itu, kalimat itu, "Aku nggak sanggup lagi," manakala ketika kita menghadapi derita yang tiada tara, pergumulan yang begitu sangat berat, dan karena beratnya pergumulan itu terasa memang kita nggak sanggup lagi menjalani hidup ini dengan beban yang begitu sangat berat. Bapak Ibu saudara-saudara,
Bartimeus adalah seorang yang buta. Membayangkan bagaimana jadi orang buta saat itu. Keadaan sosial begitu pada saat itu berlaku, juga semakin menjadi beban yang luar biasa bagi seorang Bartimeus. Stigma terhadap orang buta, cacat fisik sebagai seorang buta begitu sangat membatasi pergerakan akselerasi. Sampai-sampai ia harus berjuang untuk makan saja harus jadi pengemis. Hidup dari belas kasihan orang. Bagaimana pahitnya jadi seorang pengemis. Mendapatkan penghinaan, justifikasi dari orang-orang di sekitar. Penderitaan psikis dan mental pun terasa dalam komunitas orang Yahudi, di mana orang buta juga bisa dipahami sebagai orang yang sedang kena hukuman, sebagai orang yang kena laknat Tuhan, sebagai orang yang berdosa, orang yang punya salah, dan lain sebagainya. Maka lengkaplah penderitaan seorang Bartimeus. Mungkin pun kalau kita yang mengalami, kita pun akan mengucapkan syair lagu tadi, aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Tetapi Bartimeus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak berucap seperti itu. Dia tidak berdiam diri, dia tidak putus asa, dia tidak pasrah pada keadaan. Dia tetap berjuang untuk merubah keadaan, merubah kenyataan hidupnya, dan terus berusaha. Dan tiba pada puncaknya ketika Yesus lewat di situ. Ketika Yesus tiba di Yeriko, keluar dari Yeriko, orang-orang datang berbondong-bondong, dan Bartimeus pun mendengar bahwa Yesus hadir di situ. Ia pun tidak berdiam diri. Ia berusaha terus memanggil Yesus. Halangan demi halangan diperhadapkan kepadanya. Dia dihardik oleh orang, dia dicemooh, dia dihalang-halangi. Dan tak diperhitungkan oleh orang lain. Tetapi dia terus berjuang, tidak patah semangat. Dia punya harapan, Yesus pasti mengasihani dia. Dan terus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Memahami Yesus sebagai anak Daud yang mampu memberikan pembebasan, mengangkat seorang Bartimeus, membebaskan seorang Bartimeus dari pergumulan hidupnya yang berat. Tuhan merespon Bapak Ibu Saudara-saudara perjuangan iman seorang Bartimeus dan mengatakan kepada Bartimeus dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berucap, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan jikalau kita yang ditanyakan, saya kira macam-macam yang akan kita jawab. Sekarang kalau ditanya apa yang kita akan katakan, kita sampaikan kepada Tuhan seandainya Tuhan bertanya kepada kita, menawarkan pilihan, apa yang kamu kehendaki? Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang lagi krisis-krisisnya sekarang, Tuhan bebaskan aku dari hutang yang melilit. Yang lagi jomblo,
pasti bilang, Tuhan, bebaskan aku dari penderitaan ini. Yang nggak dapat job, pasti bilang, Tuhan, udah 1 bulan aku menganggur. Orang tua yang terbebani menjadi guru dadakan 1 bulan sudah ini, pasti pening kepalanya, Tuhan, bebaskan aku dari penderitaan ini. Aku nggak mau jadi guru. Berat jadi guru. Dan lain sebagainya. Dan mungkin secara spontan kita akan berucap ketika itu ditawarkan kepada Bartimius. Kita tahu Bartimius buta. Kita akan mengatakan, ya sembuhkan dia dari butanya Tuhan. Dan benar saja Bapak Ibu Saudara-saudara, Bartimius menjawab sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Dia meminta yang paling utama kepada dia, kepada Tuhan. Apa yang dia katakan dalam teks kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Rupanya orang itu menjawab, supaya aku dapat melihat. Mungkin kita akan terpaku hanya pada persoalan psikis, tetapi ungkapan supaya aku dapat melihat di sini begitu sangat luar biasa. Melihat di dalam ketidakberdayaan itu adalah ungkapan iman yang begitu sangat luar biasa. Keputusan iman, permintaan iman yang paling luar biasa. Dan akhirnya dengan iman yang begitu luar biasa, oleh karena anugerah Tuhan dan belas kasihan Yesus, Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau beban hidup melanda kita, jikalau kita tidak lagi ada harapan, sepertinya nggak ada lagi guna hidup ini karena persoalan hidup. Ternyata bersama Tuhan selalu ada harapan. Ternyata oleh Tuhan dengan iman kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam rancangan Tuhan. Dan dengan iman kita bisa datang kepada Tuhan. Dan dengan iman kita bisa meminta yang terbaik. Dan dengan iman kita bisa menikmati hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengaminkan firman Tuhan ini, mari bersama-sama percaya dan hidup hanya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena dialah harapan kita yang satu-satunya. Roh Kudus memberkati. Kita aminkan firman Tuhan dengan ujian, Engkaulah harapan. Nama Tuhan
tidak ada lagi harapan. Ternyata harapan itu ada hanya dengan Engkau dan bersama-sama dengan Engkau. Harapan itu ada ketika kami mengandalkan Engkau. Harapan itu ada ketika kami melihat persoalan hidup ini hanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik, bahkan melampaui apa yang kami inginkan, melampaui ekspektasi dan apa yang kami mau dalam hidup ini. Firman-Mu semakin menguatkan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga. Menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup ini, menjalani hari-hari dan waktu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, apapun dan bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih. Sertai kami, lindungi kami. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.